Selamat pagi, saudara. Selamat pagi. Selamat pagi, shalom. Emmanuel. Allah beserta kita. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Di mana sepanjang minggu ini Tuhan telah memelihara kita. Tuhan telah menyertai kita sehingga pagi hari ini kita ada seperti ini dan kita ada. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan nama-Mu, kami menyadari sepanjang minggu ini banyak hal yang kami lakukan yang seringkali mendukakan hati-Mu. Untuk itu pagi hari ini Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mengakui setiap dosa, kesalahan kami, keletihan kami. Untuk itu pagi hari yang indah ini kami memohon pengampunan-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami layak untuk memuji, menyembah Tuhan, bahkan terlebih untuk mendengarkan suara. Urapi tempat ini, urapi hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih buat pengampunan, sehingga pagi hari ini kami layak dan dilayakkan oleh Tuhan untuk menikmati hadirat dan lawatan. Haleluya. Mari kita memberikan penghormatan kepada Allah Tritunggal. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Katakan hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak, hormat bagi Roh Kudus. Habiskan ibadah ini. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Cinta kasih dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati ibadah ini dari awal hingga selesai. Terpujilah Allah Tritunggal yang kudus. Haleluya. Mari kita bisa bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan tangan kanan kita ada di dada kita. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang meninggal dari kita, yang meninggal dari
Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus terang baik dalam hidup ini. Dengan apakah kami membalas kasih? Selain bersyukur dan berterima kasih atas setiap kebaikan dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini kami katakan Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik dalam hidup kami. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kami untuk memberkati kami, memampukan kami untuk menikmati hadirat dan amat. Layakan kami pagi hari ini Tuhan untuk memuji, untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Katakan kepada Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Hanya Dia yang berdaulat dalam hidup. Hanya Yesus yang bertahan dalam hidup dia. Terima kasih. Engkaulah Tuhan kami yang sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Bahkan terlebih Tuhan, Engkau bertata dalam hidup kami. Engkau bertata dalam puji-pujian kami. Sehingga setiap pujian yang kami naikkan pagi hari ini itu boleh sungguh menyenangkan hati. Dan setiap kami yang hadir pagi hari ini tanpa terkecuali diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami terus untuk terus menikmati hadirat dan lawatan pagi hari ini. Bahkan terlebih firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini itu boleh memberkati kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan terlebih lagi kami mau bersorak-sorak untuk meninggikan nama. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan kembali Bapak Ibu. Sebelum kita bersorak-sorak untuk menghormati Bapak kita, kita masuk. Mazmur pasal 33. Kita baca bersama-sama ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Sekali lagi dari kitab Mazmur pasal 33 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama dengan perikop yang diberikan oleh Elali, puji-pujian kepada Allah Israel. Ayat pertama 1, 2, 3. Bersorak-soraklah hai orang benar dalam Tuhan, sebab memuji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan gaul sepuluh tali. Nyanyilah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu yang dikerjakannya dengan kesetiaan. Haleluya. Bisa memuji Tuhan, amin. Haleluya. Mari bangkit berdiri, kita naikkan pujian katakan kepada Tuhan, Dialah
kita siapkan hati kita untuk memuji, untuk mendengarkan suara Tuhan pagi hari ini melalui hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan menjadi kekuatan kita. Dan itu saatnya Tuhan kami mempersiapkan hati dan pikiran kami menyambut kebenaran firman. Mari terus berkati kami supaya setiap firman Tuhan yang disampaikan hari ini itu boleh menegur kami sekaligus memberkati hidup kami, Bapa. Bahkan hamba yang akan menyampaikan isi hati diurapi oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan hari ini itu menjadi kekuatan kami untuk menjalani sepanjang minggu ke depan. Terlebih tempat ini biar Tuhan Engkau yang melindungi Bapa, sehingga tidak ada satupun yang mencuri menggunakan firman. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, naikkan pujian kepada Tuhan. Kau selalu ajaib. Selalu
Terpujilah namamu Yesus. Kami sudah memuji memuliakan Engkau lewat pujian penyembahan kami. Berikan urapan baru kepada tim worship leader, para pemusik dan kami semua yang hadir. Dan saatnya kami mau duduk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau pimpinan kuasa otoritas-Mu Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada pagi siang hari ini semua berasal dari Tuhan. Sehingga menjadi rema di dalam hidup kami. Kami lakukan sebagai orang percaya di dalam mengiring Engkau selama kami ada di dunia ini. Pekerjaan iblis bentuk apapun sudah dikalahkan di dalam nama Yesus Kristus. Hamba menyerahkan penyampaian firman Tuhan dari awal berakhir dalam tuntunan kuasa Roh-Mu. Pujilah Engkau Bapa. Siap duduk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hidup. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Immanuel. Allah beserta kita. Haleluya. Tetap kita yakin Immanuel, apapun yang terjadi, Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja kepada pembacaan firman Tuhan yang hari ini sesuai minggu lalu yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Kita akan membahas dalam surat Efesus. Efesus pasal yang ke-6. Ya. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 20. Kita akan baca ayat ini. Sekali lagi Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 20. Kalau sudah mendapatkan, kita akan baca ayat pertama, kaum wanita, ayat berikutnya kaum pria, ayat kedua dan seterusnya. Itu kita bersama-sama. Efesus 6 ayat yang ke-10. Lembaga kita memberikan judul dalam nats ayat ini. Kalau kita perhatikan di ayat 10 dikatakan perlengkapan rohani. Tarik kaum wanita 23. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan daging dan kita melawan pemerintah, melawan kuasa-kuasa, melawan penduduk dunia yang dalam diri, melawan roh jahat di darat. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan pada hari jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, bertegakkanlah kebenaran dan bertegaklah keadilan dengan Kakimu bersekerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. dalam segala keadaan gunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat menghadapkan semua panah dan jahat. Dan terimalah karunia keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah sebab di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam orang hidup dengan permohonan yang tak putus khususnya segala manusia. Juga menguatku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku akan dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang pelayan sebagai sasaran yang dijarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Puji Tuhan, amin, haleluya. Satu nas yang kita baca dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Nah, tema besar kita adalah hidup dalam ketuhanan Yesus. Nah, hari ini saya memberikan tema sesuai dengan judul lembaga Alkitab, menang di setiap pertempuran. Amin. Menang di dalam setiap perjuangan. Kalau kita melihat sejak dulu, kita perhatikan rencana iblis tidak pernah berubah. Tujuan dia yaitu menghancurkan umat-umat Tuhan, sehingga umat-umat Tuhan yang dihancurkan itu menjadi pengikut dia. Itu tujuannya bisa sejak di pasal 3 di Kejadian. Tujuan iblis merusak gambar Allah dalam diri manusia. Nah, orang percaya yang sungguh kepada Tuhan otomatis menjadi musuh daripada iblis. Jadi Bapak Ibu saya yang hadir hari ini adalah musuh iblis. Tetapi hari ini kita melihat kepada jemaat Efesus. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Rasul Paulus menggambarkan di mana perjalanan hidup orang percaya berada di satu medan
Faktanya memang demikian. Orang percaya itu harus berjuang. Setiap hari kita harus berjuang melawan musuh kita. Nah, kalau kita melihat musuh yang kita hadapi sesuai Efesus 6 tadi, nggak sembarangan Bapak Ibu. Perhatikan ayat-ayat yang sudah kita baca. Makanya dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 di situ dikatakan, sadarlah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Kenapa? Lawanmu itu, musuhmu itu, si iblis, dia berjalan berkeliling seperti singa, mau cari orang yang dapat ditelannya. Dia akan cari Bapak Ibu. Lawan dia dengan iman yang teguh, itu yang menjadi prinsip kita ketika kita jadi milik Tuhan. Katakan amin. Lawan dengan iman teguh. Kita percaya bukan hanya kita di sini yang berjuang. Setiap orang percaya di dunia ini sama perjuangannya. Nah, perjuangan yang digambarkan oleh Rasul Paulus di Efesus 6 ini Bapak Ibu bukan perjuangan perlawanan secara jasmani, tetapi perlawanan secara rohani. Bicara perlawanan secara rohani ini tidak kelihatan secara nyata Bapak Ibu. Pertempuran rohani adalah medan yang paling sulit. Kenapa saya katakan paling sulit? Karena kalau kita salah melangkah, kita bisa ditelan oleh iblis. Kita bisa dimakan. Seperti 1 Petrus 5 tadi bilang. Bicara pertempuran rohani tidak lihat waktu. Hanya mungkin pada saat kita senang. Tetapi perlawanan secara rohani berlangsung kapan saja dan sewaktu-waktunya. Di 1 Petrus 5 tadi. Sewaktu-waktunya iblis lihat siapa yang lemah, itu jadi mangsanya. Oh, jadi pertanyaan Bapak Ibu, bahayanya kalau kita tidak siap menghadapi ini. Kekuatan kita secara manusia tidak bisa kita mampu menghadapi. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Efesus tadi 6 ayat 10 kata akhirnya. Saya membaca kata akhirnya ini, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Saya melihat Ibu Priska ini contoh real ya. Kalau kasih makan moni, perjuang. Saya sendiri lihat, tapi setelah selesai, akhirnya selesai juga. Itu kata akhirnya. Mengerti nggak Bapak Ibu? Ketika melakukan sesuatu perjuangan untuk tujuan yang baik, walaupun banyak kendala, tapi ketika selesai, senang. Akhirnya selesai juga. Puji Tuhan. Yang tadi minggu-minggu kemarin Pak Gembala khotbahkan bagaimana kita sebagai anak-anak harus taat kepada orang tua, hubungan dalam keluarga, bagaimana hidup dalam roh. Kita tidak mampu kalau bukan akhirnya kita berjuang untuk melaksanakan itu. Katakan amin. Amin. Harus berjuang. Memang gak mudah pertempuran rohani. Ketika Paulus menuliskan surat ini, dia ada di penjara Bapak Ibu. Orang-orang yang memenjarakan dia, Paulus tidak benci. Tapi yang dia lihat kepada orang-orang yang menjarakan dia, dan ini orang-orang roh-roh yang ada di dalam dirinya. Roh yang tidak mengerti firman Tuhan. Roh yang tidak tahu apa itu Injil. Makanya dia bilang kita nggak mau berjuang secara jasmani dia, tapi kalau kita kesel sama orang, kita benci orang itu bukan. Tapi kita lihat roh apa yang ada dalam diri orang itu. Katakan amin. Saya tadi katakan ini pertempuran rohani. Makanya kalau ada orang malas, berdoa, roh pemalas dalam dirimu. Dirimu sendiri juga aku harus berjuang. Tuhan hilangkan roh pemalas dalam diri saya. Roh tukang gosip, roh tukang bersungut-sungut, roh apa lagi? Roh tukang pemberontak. Gak bisa, Paulus bilang dia gak benci orang-orang yang menjarakan dia, tapi yang dia lihat roh yang ada di dalam diri dia. Lihat Bapak Ibu, kita lihat siapa sih iblis itu Bapak Ibu. Bukan berarti kita mengangkat iblisnya, tetapi perhatikan ayat 11 sampai ayat 16 itu jelas. Jadi maksud saya katakan ini supaya kita jelas ketahui siapa musuh kita. Di ayat 11 dikatakan setan itu cerdik, ada kata tipu muslihat iblis. Nah, perhatikan kata tipu muslihat. Cara bagaimana dia cari cara supaya menipu kita. Dia cari bagaimana supaya kelemahan kita itu dia dapat dan dia berusaha untuk jatuhkan kita.
Kalau dia sudah lihat pemalas, dia tambahkan malas nih. Makanya harus jeli ya. Ini tipu muslihat iblis. Kadang-kadang kita marah, gak suka sama orang yang pemalas, tapi sebenarnya semua yang ada dalam dirinya. Mungkin aja doain supaya roh pemalasnya hilang. Amin. Kalau tukang musik, bagi aja Tuhan hilangkan roh musik dalam diri saya. Tapi di sini tidak ada yang suka musik. Amin. Semua mau menjalankan hal yang baik. Roh iri Tuhan hilangkan dalam diri saya. Kok saya kalau lihat orang senang, saya nggak suka. Ini roh iri ini. Kalau orang saya lihat berbahagia, saya marah. Wah, bahaya ini. Bereskan ada roh yang tidak baik dalam diri. Perhatikan di situ tipu muslihat licik sekali. Yang kedua dikatakan ayat 12. Kalau Bapak Ibu perhatikan siapa musuh kita ini, di ayat 12 dikatakan dia mempunyai kekuatan karena pemerintah, penguasa, penghulu di udara. Perjuangan secara rohani, roh yang tidak kelihatan. Tapi kita orang percaya, kita rasakan itu. Amin. Kita rasakan itu. Kalau kita ngomong sekali, ini roh Tuhan. Dia Tuhan kasih roh jujur. Nah itu. Dikatakan lagi ayat 12, kata-katanya gelap, roh jahat. Kata-kata ini suka bohong, suka menipu. Ayat yang ke-16 juga dikatakan kata-kata si jahat, yaitu musuh kita. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu, Paulus menuliskan surat ini bukan hanya kepada jemaat Efesus, tetapi kita yang ada di jemaat kini. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Perhatikan Bapak Ibu, kita lihat dulu ayat 11, coba kita baca. Satu orang boleh membacakan ayat 11. Ya, ada yang bisa ayat 11? Akhirnya silakan Bapak Ibu, ayat yang ke-11. Tadi ayat 10 sudah, tadi ayat ke-11 kan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, kenakanlah. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita ketika berjuang kita menang? Di ayat 10 dikatakan akhirnya, tadi saya sudah sampaikan kata akhirnya, tetapi dalam penjelasannya menulis kata akhirnya di sini adalah mulai sekarang dan seterusnya engkau harus berjuang. Engkau harus melawan si jahat tadi. Dengan cara apa? Sebelum ayat ke-11, di ayat ke-10 tadi dikatakan dengan kekuatan kuasa Tuhan. Jadi hal yang pertama supaya kita menang dalam perjuangan, andalkan kekuatan Tuhan dalam kita. Percaya, katakan amin. Masalah sekarang kita tidak bisa andalkan kekuatan kita. Saya sendiri kembali juga bicara dalam musik, kadang saya ada kekuatan dalam diri, tapi ketika ingat firman, kuat lagi. Kalau dengan kekuatan sendiri tidak sanggup Bapak Ibu. Banyak orang sekarang stres, sakit karena stres. Karena apa? Karena berpikir mengandalkan kekuatan. Tetapi Alkitab katakan supaya kita berjuang. Tadi pujian Allah sumber kuatku. Di dalam kekuatan Tuhan itu gunakan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Yohanes 1 ayat 12 katakan begini. Tetapi gunakan kuasa itu sehingga kita kuat berperang, sehingga kita kuat menghadapi roh-roh yang tersembunyi yang kadang-kadang tidak kelihatan dengan mata jasmani kita, tapi dengan kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, dunak di situ akan membuat kita peka dengan keadaan sekeliling kita. Yang percaya katakan amin. Nggak ada orang yang mampu menggunakan kekuatan
sendiri, sepintarnya dia, sekuatnya dia. Tetapi kita bersyukur kita di dalam Tuhan. Alkitab berkata, roh yang ada pada kita bisa pada roh yang ada di dunia ini. Mari gunakan kekuatan kuasa yang Tuhan berikan untuk menghadapi situasi keadaan di dunia ini. Menghadapi diri kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Tuhan kuasa kita tidak mampu, Bapak Ibu. Tapi memang Tuhan dengan kekuatan-Mu membantu Tuhan. Gak ada orang yang secepat membalikan tangan secepat itu berubah. Saya justru curiga masih 1 bulan tiba-tiba jadi pendiam yang itu proses. Tapi itu gunakan kekuatan. Dan saya katakan kita sudah menjadi milik Tuhan. Ada kuasa, ada power yang Tuhan berikan. Itu hal yang pertama yang harus kita gunakan ketika kita berperang, berjuang melawan si jahat tadi. Ketika kita ada di dunia ini sebagai orang percaya, kita harus berjuang menggunakan kekuatan kuasa Tuhan. Yohanes 15 ayat 5, di situ jelas. Di pasal 15 itu tentang Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kata Alkitab di situ ayat 5, di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya supaya engkau kuat menggunakan kuasa yang Tuhan berikan kepadamu, hiduplah di dalam Tuhan. Hiduplah di dalam Tuhan dengan sungguh. Di luar Tuhan tidak bisa. Yang menjamin hanya di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan kita pasti kuat. Dan yang kedua, Bapak Ibu, yang kita perlu perhatikan supaya kita berjuang, berjuang melawan si jahat tadi. Paulus memberikan kita di ayat yang ke-13 sampai 17, yaitu gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ada berapa perlengkapan senjata Allah kalau Bapak Ibu perhatikan di sana? Kalau kita perhatikan bangsa atau perlengkapan tentara Romawi, kalau berjuang itu lengkap semua. Saya suka Cina silat kalau berperang. Nah, tempat dulu kan transportasinya kuda, ada tombak, baju perlengkapan dari topi, apa itu ya, topi besi, baju besi itu mesti lengkap, pedang, apalagi yang untuk menutupi kalau ada panah, itu lengkap, perisai. Kalau nggak lengkap salah satunya, nah, dia bisa fatal dalam bertempur. Makanya ada 6 atau 7 perlengkapan rohani yang Paulus sampaikan di Efesus pasal 6 khususnya di ayat yang ke-14 sampai 17. Yang pertama, supaya kita menang menggunakan perlengkapan senjata rohani, dikatakan apa di sana? Kita lihat ayat 14, di situ dibilang begini. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Senjata yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Nah, kebenaran yang dipakai di sini dalam bahasa Inggris trust ya, trust apa trust, misalnya trust, baca trust ya. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah pikiran kita, menjaga pikiran kita supaya benar, berlaku jujur, tulus, tidak munafik. Kenapa dikatakan kebenaran seperti ikat pinggang? Kebenaran dipakai sebagai ikat pinggang. Kalau para pria pakai ikat pinggang, kalau rapi kelihatan enak dilihat, betul tidak? Coba kalau celananya longgar, terus nggak pakai ikat pinggang, dia di depan misalnya Pak Mati tadi, amin, kita terganggu melihatnya. Tapi kalau pakai kemeja dimaksud pakai ikat pinggang, kita lihat pun lecet sekali, orang berada bilang keren, cool, rapi sekali. Hanya aja cowok, nggak usah kita juga cewek kalau pakai celana jeans nggak ikat, agak longgar suka jatuh kan? Nah, ikat pinggang. Nah, itu fungsi ikat pinggang agar pakaian tetap pada posisinya. Jadi ikat pinggang berpengaruh pada kerapian penampilan seseorang. Itu ikat pinggang. Ikat pinggang juga memberi rasa nyaman ketika seseorang memakainya, percaya diri dia. Jadi kalau dikatakan oleh Paulus, senjata yang pertama, berdirilah tegak, berikat pinggang kebenaran. Hal yang pertama supaya kita bisa berjuang dan menang, kita harus melakukan hal yang benar. Pikiran kita, hati kita harus tulus di hadapan Tuhan. Amin. Ketika kita berdiri benar, berbicara dengan tulus, berbicara dengan sopan, orang senang dengar. Itu seperti tadi saya bilang ikat pinggang. Ketika melihat orang
berpakaian rapi, enak dilihat. Tapi kalau dengar dia misalnya, aduh hamba Tuhan omongannya kasar sekali, gak enak dilihat, gak enak didengar. Saya juga melatih diri saya. Kadang-kadang kalau emosi kata-kata ini, aduh, kadang Tuhan ampuni saya. Berbicara enak, didengar menjadi berkat enak. Tapi kalau perkataannya terus kebun binatang, waduh, ini orang mendengar sakit kuping, sakit hati, bisa membuat orang tidak sejahtera dengan kita. Tapi saya percaya kita semua yang hadir ini, kita adalah orang-orang yang berdiri tegak berkat di dalam kebenaran. Yang percaya katakan amin. Walaupun belum masih proses terus. Makanya tadi saya katakan peperangan rohani, roh pikiran negatif, roh apa semua yang mulai itu memang saya tidak pernah berpikir tulus sih. Dalam nama Yesus, roh ketidakturusan aku tolak dalam diriku. Berjuang terus, tetap berjuang. Kalau mendapati dirimu sedikit-sedikit saya orang sedikit-sedikit, kalau orang itu saya itu langsung dendam. Dalam nama Yesus masih banyak roh dendam di hati. Minta Tuhan tolong. Kalau hati kita bersih, umur kita panjang, muka kita ceria. Benar tidak? Amin. Benar, hati yang gembira adalah obat. Tapi kalau menyimpan hati yang pedih, kata Amsal pasal berapa itu ayat 24, ya, dari wajahmu terlihat air kehidupan. Ya, tes. Itu yang pertama. Yang perlu kita perhatikan, jadi kebenaran pikiran, hati pikir yang benar, harus jujur, tulus dan munafik, membuat sesuatu tetap ada posisi yang seharusnya di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Ketika kita tidak mengenakan kebenaran itu, akhirnya hanya membuat baju sirah kita tidak enak. Makanya yang kedua dikatakan di masih ayat yang ke-14, masih satu ayat, berdirilah tegak, berikat pegangan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Nah, sebelumnya dikata berdirilah tegak. Ini Paulus gunakan ada berapa kata di pasal ini, khususnya di nats ini. Bertahan, artinya berdiri tegak, ada banyak ayat bilang berdirilah tegak. Jadi kita dikatakan kalau berdiri tegak gimana sih? Gak boleh digoyah, apalagi lagi upacara. Gak boleh goyang kiri kanan, itu kata berdiri tegak. Jadi tidak boleh keluar dari apa yang kata Tuhan katakan. Itu yang dimaksud berdirilah tegak. Nah yang kedua, senjata yang kedua yang Paulus katakan masih di ayat 14, baju sirah. Nah kalau baju sirah ini di bahasa Inggris yang diterjemahkan keadilan. Jadi keadilan di sini kalau kita perhatikan dulu manfaat dari baju sirah itu adalah apa? Melindungi diri. Melindungi diri dari senjata. Tadi saya katakan kalau orang tentara Romawi, baju sirahnya itu ada yang besi, sehingga kalau kena panah nggak akan mempan, nggak tembus ke kulitnya. Jadi baju sirah ini untuk melindungi diri. Jadi keadilan yang dimaksud di sini adalah ada tidak selalu berdiri sama untuk semua orang. Tapi saya catat di sini lebih tepat masing-masing orang memperoleh sesuai dengan kapasitas dan kebutuhannya. Itu adil. Makanya jadi pertanyaan, apa bahaya jika kita tidak melakukan keadilan? Saya melihat contoh di dalam Alkitab. Perlakuan yang tidak adil antara Abraham terhadap anaknya Ismail dan Ishak. Perlakuan yang tidak adil antara Yakub dan Esau. Nah, kita lihat perlakuan perbedaan ini berpengaruh sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi dimulai dari ketidakkeadilan ini mengakibatkan permusuhan. Nah ini kata adil ini susah. Tapi saya katakan tadi kata adil di sini tidak selalu berarti sama untuk semua orang. Sesuai dengan apa? Masing-masing memperoleh sesuai dengan kapasitas dan kebutuhannya. Ya kalau satu
lihat dia butuh, ya dia. Nggak mungkin saya ada misalnya si B, padahal dia sudah ada saya kasih. Kalau tidak ada keterlaluan itu, lihat muka itu. Itu masuk kata keadilan di sini. Amin, Bapak Ibu. Jadi kalau hidup kita adil, yang paling penting dalam ayat ini, adil, katakan iya dan tidak. Kalau iya, tidak. Itu yang dimaksudkan di situ. Berbagi silakan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kalau memang salah, kalau benar ya benar. Itu pasti. Tapi memang itu proses dalam proses perjuangan, terus berjuang. Gak kalah sama Tuhan, kalau saya tidak adil, ampuni saya Tuhan. Itu juga menantang dalam diri saya sendiri. Ketika misalnya saya mengasih nilai seseorang, loh kenapa dia nilai ini? Ya sesuai dengan apa yang ada. Saya tidak mengasih nilai kalau tidak ada hitam di atas putih. Ketika ulangan dari jumlah sekian, ya ini nilainya. Ini faktanya. Karena dia dekat, misalnya saya kasih sama dia, oh enggak. Prinsip saya tidak seperti itu. Apalagi dalam penilaian kalau kita di perguruan tinggi itu ada dinilai dari beberapa kategori dan dijumlahkan. Yang paling penting, penilaian yang penting di perguruan tinggi teknologi khususnya adalah nilai sikap efektif, bukan kognitif. Kognitif itu di bawah efektif, dan sikap dulu baru pengetahuan. Kalau pengetahuan lebih dulu, walaupun dia pintar karena attitude-nya tidak baik itu. Jadi sebagai orang percaya, mari kita berjuang menggunakan senjata keadilan. Amin. Menggunakan senjata keadilan yang kedua tadi yang disampaikan oleh Paulus. Yang ketiga, Bapak Ibu kita perhatikan. Ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, arti huruf V di sini adalah kesiapan untuk memberitakan Injil. Setiap saat setia untuk memberitakan Injil. Itu amanat agung Tuhan. Matius 28. Kita orang percaya harus memberitakan Injil. Nah, pertanyaannya bagaimana saya siap untuk memberitakan Injil? Yang paling penting di sini yang dimaksudkan oleh Paulus, punyalah hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan lihat bahwa orang-orang yang sekeliling kita yang belum diselamatkan, kita terbeban untuk memberitakan Injil kebenaran. Selain punya hubungan yang baik, banyaklah membaca kitab suci sehingga ada pengetahuan firman. Sebab kalau kita katakan umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Banyak orang binasa karena tidak mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita jemaat ini banyak sekali khotbah bagi khotbah di tempat ini, bahkan pengajaran, pengetahuan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau saya lihat sudah semester 8, sudah mau sarjana semua. Sebab hari-hari punya topik kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, luar biasa. Pengajaran yang paling penting di dalam gereja itu penting supaya jemaat kuat dalam kebenaran firman Tuhan, tidak mudah digoyahkan. Itu paling penting. Nah, ini sangat penting ketika kita umat Tuhan mau berjuang, kita terus memberitakan Injil, beritakan kebenaran firman Tuhan, beritakan hal yang baik. Itu senjata kita. Jangan beritakan hal yang tidak baik. Nah, memang kau sudah mampus saja kau. Memang kau banyak sekali kesalahan, banyak dosamu sudah tidak terampuni. Wah, ini gawat ini. Beritakan terus selagi masih ada kesempatan. Kalau orang itu masih mau berubah, ayo, masih dikasih kesempatan. Itu senjata yang Paulus maksudkan di situ. Dan yang keempat, kita lihat senjata yang disampaikan oleh Paulus dalam hadis ini dalam ayat yang ke-16. Ayat 16, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari sejahat. Senjata berikutnya di ayat 16 ini yaitu pergunakan perisai, yaitu iman. Iman yang dimaksud di sini Bapak Ibu adalah kepercayaan terhadap janji-janji Tuhan. Janji Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan sangat banyak sekali. Saya membaca ada 2.000 sekian. Banyak janji Tuhan. Setiap hari kalau kita hitung 1 tahun 360 hari, berarti setiap hari itu ada janji Tuhan buat kita. Janji Tuhan yang menguatkan iman kita.
Nah, kita perhatikan, kadang-kala janji Tuhan itu diintimidasi iblis, menuduh kita, mengintimidasi kita. Ah, benar nggak? Kau bisa nggak dapat janji itu? Kau seperti itu, kadang mengintimidasi kita. Kita mungkin sudah semangat, saya kuat di dalam Tuhan, saya pasti berhasil. Tapi iblis belum mengintimidasi kita. Berhasil bagaimana? Kalau begitu, dia ya sudah ngasih saya seperti ini kali. Mulai kita tidak menggunakan perisai iman. Tapi kalau bicara perisai iman di sini, percaya janji Tuhan buat kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi perisai iman, iman janji Tuhan berlaku bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Tentunya yang tidak di dalam Tuhan itu berlaku. Hanya kita yang di dalam Tuhan. Makanya ayat-ayat ini kalau kita perhatikan, supaya kita beriman kepada firman Tuhan, kita ingat janji Tuhan. Banyak sekali ayat. Salah satu ayat pegangan saya Roma 8 ayat 28. Di situ dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan izinkan, berarti ada sesuatu yang baik yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin. Kok Tuhan saya hadapi seperti ini? Renungkan, berarti ada sesuatu yang harus berubah dalam hidup kita. Ingat juga 1 Korintus 10:13, pencobaan Tuhan berikan kepada kita tidak melebihi dari kekuatan kita. Kalau Tuhan tahu kemampuan saya hanya 20 kilo, Dia tidak akan kasih 20,1. Mungkin kemampuan yang harus bisa 30 kilo. Itu kemampuan Dia, beda-beda kita. Artinya masalah-masalah yang kita hadapi Tuhan tahu sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi janji Tuhan, Dia akan beserta dengan kita. Ayat yang paling juga sangat memberkati saya, Filipi 4 ayat 13, di situ sangat jelas. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu kabar. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Apapun persoalan, ingat bersama Tuhan. Dengan iman kita kepada Dia, kita mampu menghadapi. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya semangat sekali ini khotbah ini. Amin. Karena itu khotbah juga buat diri saya. Kemarin tante saya, adik kandung mama saya meninggal. Mereka ada acara di gereja, lagi masak-masak, tiba-tiba dia bilang dia mau duduk capek. Udah keterusan Bapak Ibu. Udah nggak hidup, bawa ke rumah sakit katanya darah tinggi, pecah pembuluh darah. Saya bayangkan Tuhan, bagaimana ya saya sendiri kalau mati ada orang, jadi takut saya. Itu memang ada Bapak Ibu. Tapi saya karena menyiapkan ayat ini, saya ingat janji Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan saya sendiri. Amin. Emang ada kekhawatiran. Tapi orang yang beriman kepada Tuhan, Tuhan tidak akan meragukan. Yes. Itu jadi kekuatan saya. Makanya kemarin saya tak maju, ini firman Tuhan saya mau sampaikan kena saya dulu, menguji saya dulu. Jadi mari Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, perlu sekali perisai iman. Orang pernah hidup karena iman. Roma 1 ayat 17. Kita hidup karena iman kita kepada Tuhan. Senjata berikutnya yang disampaikan oleh Paulus, kalau kita perhatikan Bapak Ibu di ayat yang ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Terima ketopong. Di situ dibilang helm, topi. Keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Apa fungsi ketopong Bapak Ibu? Saya perhatikan yaitu melindungi atau mengontrol sesuatu yang ada di kepala kita, pikiran kita. Ini pikiran senter utama iblis bekerja. Iblis taruh pikiran khawatir, iblis taruh pikiran curiga, iblis taruh pikiran macam-macam. Makanya gunakan ketopong. Apa sih yang dimaksud dengan ketopong sini? Saya melihat beberapa referensi, yaitu keselamatan. Ingat baik, keselamatan Tuhan sudah berikan kepada kita. Yes. Amin. Keselamatan itu adalah mujizat yang paling terutama. Kita bersyukur kita diselamatkan dari 7 sekian miliar manusia di dunia ini. Amin. Luar biasa. Jadi kalau engkau sudah melihat bahwa keselamatan menjadi milikmu, makanya pedang roh firman Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Nah itu yang Paulus bilang, gunakan. Jangan pernah takut, jangan pernah berhenti untuk berjuang. Ada ingat ketika engkau berjuang
berjuang keselamatan itu ada dalam diri, tidak akan kemana-mana. Karena firman Tuhan bilang ketika kita percaya kita diselamatkan dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Yohanes 3:16, setiap orang yang percaya diselamatkan. Walaupun mungkin di dunia ini kita merasa terancam, tetapi jaminan firman Tuhan ketika kita berada di dunia ini, ketopong keselamatan kita, dijamin keselamatan kita, apalagi nanti yang hidup kekal, itu yang paling penting. Di dunia berapa lama? 80 tahun, tapi keselamatan selama-lamanya. Makanya mari Bapak Ibu jemaat ini yang saya kasih dalam Tuhan, dengan melihat senjata-senjata perlengkapan rohani yang Paulus berikan hari ini, membuat kita lebih semangat bergairah untuk melawan musuh, apalagi melawan pikiran. Bagaimana dengan pedang roh? Di sini dikatakan bahwa adalah firman Allah, doa dan permohonan. Makanya hal yang ketiga yang Paulus mau katakan, yang pertama supaya kita bisa menang dalam berjuang melawan iblis, harus kuat di dalam kekuatan kuasanya. Yang kedua, gunakan perlengkapan senjata rohani itu. Ada berapa tadi? Yang ketiga, di ayat 18 dan 20, Paulus mengingatkan kita selain dua hal di atas, yang ketiga kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Amin. Jadi dalam nas ini Paulus menyatakan bahwa kebutuhan kita ketika berperang rohani tadi poin 1, 2, 3 itu akan terlengkap jika kita berjaga dan terus berdoa di dalam Tuhan. Amin. Berdoa setiap waktu tak putus-putusnya. Ayat 18. Artinya jangan bosan berdoa. Masih di jalan pun naik motor berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan. Ada kekhawatiran Tuhan, buat kekhawatiran aku tolak dalam diri. Amin. Berdoa tak putus-putusnya ayat 18. Kemudian di ayat 26 kalau kita lihat ayat berikutnya, doa untuk Paulus memberikan kita untuk supaya berdoa juga untuk orang-orang seiman dengan kita. Amin. Jadi kalau kita berdoa itu bukan untuk doa diri kita sendiri seperti ini, kita pun berdoa Tuhan kalau umat-umat Tuhan yang saat ini juga beribadah walaupun dalam saat pandemi tetap mereka kuat di dalam Tuhan. Itu sangat penting. Jangan juga kita berdoa untuk diri kita terus. Doakan orang-orang. Apalagi Paulus bilang doakan kami hamba-hambamu. Paulus minta berdoa buat kami supaya saya berani, kata Paulus. Namanya hamba Tuhan juga manusia. Ya saya katakan tadi ya, masih ada ketakutan, namanya manusia. Hamba Tuhan juga manusia. Makanya Paulus bilang doakan. Makanya saya senang sekali kalau ada jemaat Tuhan, siapapun kita saling mendoakan. Pertama kita berdoa untuk hamba Tuhan, untuk berdoa untuk gembala kita, biar diberikan hikmat Tuhan. Haleluya. Jangan berdoa ini pada ini, biar aja dia kita berdoa nggak usah khotbah-khotbah. Berdoa yang baik, Tuhan tolong supaya dia ketika dia memimpin pujian, ada urapan, doakan. Suaranya bagus, tambahkan Tuhan supaya dia rendah hati, berdoa. Itu yang Paulus mau bilang kepada kita, berjaga dan berdoa. Selain kita berdoa untuk diri kita, jadi kita harus mempedulikan orang yang kita kenal. Makanya Paulus bilang terutama orang-orang yang seiman dengan kita. Itu ada di dalam hati kita berdoa. Saling mendoakan. Saling mendoakan. Dulu kami waktu saya di lembaga di LPMI ya, kami ada juga ada tim. Jadi sudah mulai cari sahabat Tuhan. Jam 12 kita doa sama-sama ya di rumah masing-masing. Ada yang jam 11. Itu dulu semangatnya, sekarang sudah mulai sudah enggak, tapi waktu dulu kami dikasih motivasi seperti itu. Makanya ada teman saya bilang, Flo saya nggak tahu tiba-tiba hari ini saya kok tiba-tiba Tuhan gerakan, saya bangun malam saya doakan kamu hari ini jam sekian. Waduh ya saya lagi dalam tertekan. Nanti tiba-tiba kok saya ingat Pak Gembala, ada apa ya? Doakan saja. Berarti butuh didoakan. Kok tiba-tiba ingat si A, si B, doakan. Kadang-kadang juga mahasiswa itu tiba-tiba mukanya nongol di muka atas saya ya, ada apa ya? Doakan saja. Pasti ada sesuatu. Itu. Kalau memang kita mau bertempur saling berdoakan. Jadi kita perlu memperhatikan apa yang Paulus katakan, supaya dia berani kita doakan, supaya ketika dia berkata-kata diberikan perkataan yang benar dari Tuhan. Sebagai hamba Tuhan kita sini,
benar di depan Tuhan, bukan karena emosi. Terus didoakan jemaat, sampai jemaat juga diberkati juga kan pada nama Tuhan. Tuhan berkati yang melayani minggu depan akan khotbah, berikan pengurapan Tuhan, berikan kata-kata yang benar daripada Tuhan, perlu kita doakan. Perlu sekali. Itu seringkali saya perhatikan kalau WR atau apa setelah berdoa firman Tuhan. Mari Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Kita mau pelajari 3 hal hari ini supaya kita menang dalam berjuang. Akhirnya kita akan menang Bapak Ibu. Terus menerus kita berjuang. Gunakan semua perlengkapan senjata rohani yang sudah Allah sediakan. Tugas kita hanya mengenakan senjata itu. Tuhan sudah kasih. Nah, untuk mengenakan tugas senjata rohani itu Bapak Ibu, mari hidup dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kita tidak mampu tanpa kekuatan Tuhan. Dan supaya hidup kita benar-benar menang, Paulus mengingatkan lewat kasih. Semua yang kita dengar firman Tuhan dari minggu lalu, kita pasti mampu melakukan dengan kekuatan Tuhan. Paulus bilang berdoa dalam roh. Itu ada ayat itu ya, berdoa dalam roh. Dalam segala hal, doa dan permohonan berdoa setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga, bukan berarti berdoa dalam bahasa roh, bukan. Berdoa dalam roh, orang saya dengar khotbah Pak Gembala, orang yang penuh dengan Roh Kudus berarti berani memberitakan Injil. Orang yang penuh dengan Roh Kudus berarti tidak ada ketakutan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Itu maksudnya. Makanya Alkitab katakan kalau kita baca di dalam Roma berapa, kita berdoa dalam roh. Roh yang menuntun, yang berkata-kata. Itu penting. Kenapa? Karena kita ini adalah milik Tuhan. Ketika kita percaya Efesus 1 ayat 13-14, kita dimeteraikan dengan kuasa roh. Roh itu jamin dalam diri kita. Roh yang ada dalam diri kita itu roh Allah yang besar daripada roh diri. Kita tidak sanggup berdoa, tapi berdoalah dengan rohmu. Kuatkan, kadang kita sudah tidak bisa ngomong, tapi roh itu yang akan berbicara. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, 3 hari ini kita lakukan dalam hidup kita. Mau menang berjuang, lakukan pilihan. Jangan takut masalah pandemi, kita tidak tahu sampai kapan pun, tapi kita punya Tuhan yang bisa segalanya. Amin. Mari sikap doa, renungkan firman Tuhan. Pemain musik boleh maju ke depan, kita akan menaikkan satu pujian sambil jemaat Tuhan merenungkan firman Tuhan. Jangan hanya renung, tapi lakukan sehingga hidup kita mengalami kemenangan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Engkau kekuatan kami. Tanpa kekuatan Tuhan kami tidak mampu. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat memberi kekuatan kepada kami. Pandang wajah-Mu dan berseru. Terima kasih Tuhan. Tolong kita hanya dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Mari naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati, katakan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup.
Firman-Mu sudah dibicarakan dengan panjang lebar. Bagaimana kami umat percaya melawan tipu muslihat iblis dengan kekuatan kuasa-Mu yang boleh kami miliki dalam hidup kami, dengan berbaju jirakan keadilan, memiliki hati dan pikiran yang bersih Tuhan, dan berdoa terus menerus di hadapan-Mu. Kami percaya dengan senjata perlengkapan rohani yang kami miliki, biarlah kami menjadi orang-orang yang menang. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu siang hari ini. Urapi terus Tuhan, pakai terus menjadi alat yang ajaib di tangan-Mu. Seluruh pergumulan hidupnya yang terus disampaikan kepadamu, biarlah Kau jawab dan tolong, sehingga seluruh hidupnya boleh dipersembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba-Mu berhenti untuk menyampaikan firman-Mu. Kami rindu biarlah Roh Allah terus menggemakan firman itu di hati kami, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, tapi lebih daripada itu kami boleh melakukan kebenaran itu dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah segala pujian hormat kami kembalikan kepadamu. Dalam Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk firman yang sudah sampaikan oleh Pendeta dari Foli. Saya percaya kita semua diberkati. Amin. Acara kita mempersiapkan hati kita mau memberikan persembahan. Nanti persembahan dicerahkan nanti pujian dari Pak Irman ya, dan karena Pak Gembala. Mari kita berdoa mempersiapkan persembahan kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami. Terlebih firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini, itu boleh menegur sekaligus memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menjadi saudara berkat buat kami siang hari ini, dan kiranya Tuhan Kau terus memberkati. Terima kasih acara kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati supaya setiap persembahan yang kami berikan itu boleh berkenan kepada Tuhan untuk digunakan untuk mengembangkan pelayanan di gereja di tempat ini. Dan kiranya Tuhan yang terus mengembalikan kepada jemaat-Mu 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami siap memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Kepada petugas persembahan boleh maju ke depan, anak muda. Harus bersama istri. Ya, sambil memberikan persembahan, kami mengulang kembali menyanyikan pujian yang diciptakan oleh Pak Gembala. Diharapkan untuk bisa ditampilkan sayangnya. Kami
kasih atas saja pujiannya ditarik oleh Pak Gembala, dan saya percaya kita sudah diberkati. Amin. Untuk itu saya mohon berdiri mengakhiri kita pada siang hari ini. Nanti doa sekaligus doa penuh kepada Pak Gembala, dengan pujian katakan kiranya engkau berlimpah. Itulah keyakinan iman kami, Tuhan. Kami tidak ditimpa dengan ketakutan apapun di dunia ini yang buat kami cemas, khawatir dalam menghadapi kondisi dunia, bahkan kondisi di mana kami di negara Indonesia. Karena kami percaya Tuhan punya kuasa yang telah dikaruniakan kepada kami untuk mengalahkan segala ketakutan. Kuasa yang bersumber dari Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini, termasuk kuasa dari sakit penyakit. Kami ada di tangan-Mu. Kami adalah milik-Mu, Tuhan. Tuhan bukan saja mengaruniakan kepada kami kemenangan, tetapi kami lebih daripada pemenang. Karena Tuhan beserta dengan kami, karena Tuhan ada pihak kami. Kekuatan kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan di siang hari ini membuat kami semakin sadar
bahwa hidup ini tidak ada artinya, tidak punya kekuatan tanpa Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan. Ya, percaya setiap firman Tuhan yang sudah ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dengan bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah, membawa perubahan dalam hidup kami. Tidak, kami tidak sama seperti kami pula, tapi kami membawa perbedaan karena kami adalah milik Tuhan yang punya senjata rohani yang kami lakukan dalam peperangan rohani, baik mengalahkan kedagingan kami, baik mengalahkan kuasa setan, kuasa iblis. Kami menang karena kami ada di pihak yang menang. Bukan merebut kemenangan, tapi kami karena sudah ada di pihak kemenangan. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa hari ini sudah memberkati kami. Bahkan juga sahabat Facebook yang mengikuti ibadah ini, bahkan mendengarkan firman Tuhan, mereka juga memperoleh kekuatan kebenaran firman-Mu. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Puji-pujian, penyembahan, bahkan persembahan yang sudah kami berikan, semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Kebutuhan kami utama ya Tuhan, supaya kami sehat dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala virus, termasuk virus corona, dalam nama Yesus. Tutup pupus kami dengan kuasa darah-Mu, dan berikan kepada kami hikmat untuk boleh berjaga-jaga atas hidup kami, berjaga-jaga atas kesehatan kami dalam doa. Terima kasih Tuhan, kemanapun kami pergi, biarlah kami dalam penyertaan perlindungan-Mu Tuhan. Jika ada di antara jemaat-Mu belum hadir beribadah, mungkin karena ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, atau mungkin karena masih sakit, Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan melalui setiap peristiwa ini. Bukan persoalan masalah yang dibesarkan, tapi Tuhan yang dibesarkan dalam kehidupan, imannya yang dibesarkan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap hamba-Mu yang mengerti dalam pelayanan, baik worship leader, singer, pemain musik, semua tim. Penerima tamu, mudahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah. Berikan kesetiaan kepada kami untuk melayani, bahkan motivasi yang murni untuk melayani. Kami lakukan itu semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak sedikit pun kami mencuri kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa Tuhan, menyerahkan jemaat yang belum hadir, Engkau telah menyertai mereka, melawat mereka dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Berkati bangsa kami Tuhan, lindungi bangsa kami Tuhan. Engkau boleh menolong pemerintahan bangsa ini, Indonesia, presiden, wakil presiden, para menterinya, dan semua gubernur, bupati, camat, lurah, RT, RW dalam melakukan tugas mereka, terutama Tuhan untuk menyelesaikan masalah COVID-19 ini dengan segala usaha yang mereka lakukan, biar disertai oleh Tuhan, sehingga umat-Mu, bahkan rakyat Indonesia segera bebas dan lepas dari penyebaran virus corona dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bangsa ini adalah milik-Mu. Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan Yesus. Dan mereka yang sudah dirawat di rumah sakit oleh karena tertular virus corona, Engkau menyertai mereka, Engkau menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Biarlah melalui peristiwa ini boleh mengenal Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan bukan saja kesembuhan, tapi memberikan keselamatan hari ini dan yang akan datang, bahkan selama-lamanya. Karena Engkaulah Tuhan yang benar, Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Saya berdoa dalam nama Yesus, supaya terjadi pertobatan di bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa Tuhan Yesus untuk tim medis yang terus mengabdi, memberikan waktunya, tenaganya, pikirannya di dalam merawat mereka yang tertular dengan COVID-19. Lindungilah mereka Tuhan, lindungilah mereka dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus Kristus, sehingga tidak lagi dokter, tidak lagi tim medis yang menjadi korban meninggal karena virus ini. Dalam nama Yesus kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Gereja-gereja Tuhan yang beribadah, mulai beribadah di tempat gedung masing-masing, Engkau menyertai, melindungi. Biarlah kami umat Tuhan boleh menjadi teladan, hamba Tuhan boleh menjadi teladan untuk tetap mengikuti
mengikuti protokol kesehatan diarahkan oleh pemerintah demi kesehatan kami, demi kesehatan keluarga kami, demi kesehatan sesama kami. Kami mau melakukan itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami percaya setiap kali dalam perlindungan-Mu. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kami meninggalkan tempat ini, kembali kepada pekerjaan aktivitas kami, kembali ke rumah tinggal kami. Tuhan sertai kami, lindungi kami, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Saya percaya kami aman dalam perlindungan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa Tuhan untuk menyerahkan dimanapun hamba-hamba Tuhan yang melayani, para penginjil, para gembala sidang, dalam perlindungan Tuhan, supaya tetap dalam pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil Kristus. Tidak pernah berhenti karena situasi ini. Tetap Injil diberitakan dalam kondisi situasi apapun. Pemberitaan Injil itu membawa orang mendengarkan Injil dan mereka banyak yang bertobat datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selamanya. Kami akhiri doa syafaat kami ini dengan doa yang telah Yesus ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu. Pulang dari tempat ini. Bawalah firman Tuhan yang telah saya dengar. Lakukan, bagikan menjadi pengalaman dalam hidupmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Aminkan jika ini sesuai dengan kerinduanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan berkati suamimu. Tuhan berkati istrimu. Tuhan berkati anak-anakmu. Tuhan memberkati orang tuamu. Tuhan berkati pekerjaanmu. Tuhan berkati usahamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan berkati pendidikanmu. Tuhan berkati keluar masukmu dan membuat engkau berhasil. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai saudara dari hari ini sampai selama-lamanya. Baik, sebelum kita tinggalkan tempat ini, saya menyampaikan hal yang penting buat kita untuk kita lakukan. Sudah lebih dari 3 bulan, hampir 4 bulan kita tidak mengadakan juga ponsel. Tentu kita bisa mengadakan ponsel itu bukan dengan pertemuan langsung, bisa dengan menggunakan kecanggihan teknologi yaitu Zoom ataupun Skype. Nanti Pak Ibu Proli minta tolong dibagi jadi kelompok lebih kecil saja, 5 kelompok, dan pemimpin kelompok itu sekaligus menjadi hostnya. Kita di masa-masa sekarang ini membutuhkan firman Tuhan, supaya jangan kita lebih banyak menonton, mendengar berita-berita
yang menakutkan, kita kumpulkan berita si A si B mengatakan begini. Akhirnya lebih banyak waktu kita ke situ, pikiran kita tersita ke situ, sehingga iman kita lemah. Kita harus membesarkan dan memperbanyak porsi firman Tuhan. Amin. Saya mengikuti seri firman. Siapa yang ikut di seri firman itu? Kepala-kepala sidang, kaum profesional, para penginjil, pengusaha. Tiap malam dari Senin sampai Jumat. Saya tidak bisa ikuti semua kalau saya sudah kelelahan pelaksanaan ada ujian online mengajar. Tapi sebenarnya ingin tiap malam untuk mengikutinya. Tapi karena keterbatasan waktu dan juga fisik, sehingga mungkin dalam 1 minggu saya hanya bisa ikut 2 kali. Mungkin nanti kalau sudah libur mungkin bisa ikut tiap malam. Nah, maksud saya di sini itu hamba Tuhan, gembala, pengusaha haus dengan firman Tuhan. Ketika saya berdoa tadi pagi, ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Perhatikan jemaatmu, supaya mereka juga bertumbuh dalam kebenaran. Dalam situasi kondisi seperti ini, kita lebih membutuhkan namanya kekuatan itu apa? Firman Tuhan. Ya, karena itu mari ya kita lebih banyaklah porsinya dalam hidup ini mendengarkan firman daripada mendengarkan gosip, mendengarkan berita-berita yang membuat kita lebih cemas, khawatir. Kita harus mendengarkan banyak firman. Amin. Supaya kita bertumbuh bersama-sama. Hanya bedanya mungkin tidak ketemu langsung, buatlah Zoom ya, 5 ya, dengan 5 kelompok cukup. Nanti tolong dipikirkan, disiapkan. Kalau bisa mulai dari hari Kamis itu sudah mulai. Ya, semuanya kita share firman Tuhan. Menarik. Ya, kami di situ bergabung itu semua mengambil bagian. Kalau saya diminta terakhir, ya untuk apa? Karena ingin menyimpulkan semuanya lalu menyampaikan secara sistematis dan juga secara biblikal. Kalau mereka banyakkan praktis-praktis, ya, dan mereka sangat ya tidak menyombongkan diri. Barangkali mereka maunya saya tiap malam ada, tapi saya nggak mungkin. Ya, itu permintaan dari Pak Robert, ya, yang sering khotbah di kita ini, karena beliau koordinatornya dan ada gembalanya, pendeta dari Niko, ya, pendeta Niko. Bahkan ini ada bergabung lagi dari pendeta Tiberias di situ. Sehingga kami berbagi. Di sana tidak ada gondok-gondokan, tidak ada yang menempatkan diri lebih pintar lebih benar gitu. Tidak ada di sana perdebatan yang panas, tidak ada. Karena sudah kesepakatan dari awal. Kita berbagi. Kalau ada sesuatu yang beda, jangan kita paksakan diri. Kita mau kita itu benar, kita terima. Itu luar biasa ya. Jadi saya sendiri aja sangat senang mengikuti itu. Karena apa? Kebenaran yang disampaikan. Ya, banyak informasi-informasi yang lain juga. Jadi buat kita semuanya yang masih belajar, lagi di mahasiswa, anak-anak muda ya, terus belajar firman Tuhan. Jangan banyak gunakan waktu untuk nongkrong di asrama, bagi ada di asrama nongkrong tempat kos, ngobrol sana sini yang nggak jelas. Hidup kita ini harus jelas. Ya, hidup kita ini jelas apa? Berjalan dalam koridornya Tuhan, berjalan dalam firman. Amin. Amin. Itu saja yang bersampaikan. Nanti tunggu dibagi kelompoknya ya. Ya, bisa sesini. Baik, itu saja. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Jangan lupa tetap menjaga diri atas kesehatan, ikuti protokol yang ditentukan oleh pemerintah. Itu saja. Terima kasih.